Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, juga alhamdulillah ala kulli hal. Kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala masih diberi kesempatan hidup di muka bumi ini. Jadi kalau kita diberi Allah Ta'ala umur, itu berarti Allah masih sayang kepada kita, masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk menabung amal untuk hari setelah kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengumpulkan kita bersama-sama pada pagi hari ini, ya, pada pagi hari ini meskipun kondisinya berjauhan, semoga tetap memberikan kepada kita pahala yang sempurna sebagaimana yang sudah biasa kita sampaikan bersama-sama, yang sudah saya sampaikan kepada semua jamaah, ya. Nabi SAW mengatakan khusus bagi yang taklim pada waktu pagi. Man ghada ilal masjid, barang siapa berangkat pagi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, tidak menghendaki kecuali untuk mengajarkan kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkannya. Kata Nabi SAW, kana lahu ka ajril haji taman hajjatuh, maka baginya itu seperti pahala orang haji, maka baginya seperti pahala orang haji dengan sempurna hajinya. Nah, memang kita kondisinya berjauhan. Tetapi kan kondisi berjauhan ini kan memang suatu hal yang darurat kan. Dan perkara-perkara yang darurat itu kan memang makruh asalnya, tapi karena ada alasan maka tidak menjadi masalah begitu. Nah, makanya dengan kondisi seperti ini kita tetap berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tetap diberikannya pahala yang sempurna, ya, sebagaimana kita hadir di majelis yang biasa kita lakukan tiap Sabtu itu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, kita karena yang kita bahas adalah ensiklopedi sholat, ya, berarti ya tetap berkisar pada masalah sholat. Alhamdulillah pada bulan lalu kita sudah menyelesaikan yang ensiklopedi sholat ini secara ringkas, ya, yang ringkas. Nah, ini insya Allah kita ulangi lagi begitu. Ya, karena namanya manusia itu kan kata makna secara lughawinya dikatakan al-insan itu katanya karena likathrotin nisyan, karena banyak lupanya. Makanya karena sifat manusia itu lupa terus, itu harus diingatkan terus. Makanya Allah mengatakan sebaik-baik orang adalah yang senantiasa mengingatkan. Nah, itu Allah tegaskan dalam surat Al-Asr,
Wal asr innal insana lafi khusr. Manusia semuanya dalam kondisi merugi. Jadi rugi semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, satu. Tapi iman saja belum cukup Bapak Ibu. Illal ladzina amanu harus ditambahkan wa amilus solihat. Orang ngaku mukmin tapi enggak ada amal itu percuma. Ya. Jadi amal soleh itu buah daripada iman. Harus ada iman, harus ada amal soleh. Nah, apakah iman dan amal soleh cukup? Belum. Jadi orang itu masih merugi kecuali ada iman dan amal soleh. Tapi ini belum cukup sampai watawasau bil haqqi, dan yang keempat watawasau bis sabr. Sampai mereka itu saling memberikan wasiat, memberikan nasihat yang benar, dan mereka juga ketika memberikan nasihat itu bersabar terus gitu kan, terus menerus diulang-ulang ya. Begitu. Nah, makanya ini kita akan mengulangi kembali ya pembahasan seputar sholat Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala. Ya, jadi masalah sholat ini memang masalah yang harus kita pelajari secara detail ya. Jangan sampai kita itu beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Karena sholat ini adalah perkara yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala dari amal kita di hari kiamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholah. Ya, perkara yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Ta'ala dari amal hambanya pada hari kiamat adalah sholat. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang senantiasa khusyuk ketika mengerjakan sholat. Kemudian kita ini tentunya tidak enak ya, kajian kok online. Tapi kalau sholat tidak boleh online ya. Sholat itu tetap di rumah gitu. Nah, tentunya kondisi seperti ini karena ada wabah ya, sudah kita ketahui semua, dan memang ini perkara yang darurat ya, untuk menghindari itu biar enggak menyebar. Nah, bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghindarkan wabah ini? Ya, wabah ini tidak dipungkiri Bapak Ibu sekalian dan jamaah yang dirahmati Allah, tidak dipungkiri bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah Ta'ala. Ya, bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, karena tidak mungkinlah terjadi sesuatu kemudian bukan dari takdir, itu tidak mungkin. Karena Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan, kata Allah Ta'ala, berdasarkan takdir. Jadi semuanya adalah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khusus untuk masalah wabah, musibah, itu bagaimana cara agar kita segera terhindar dari wabah ini? Pertama, kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Tidak usah sok suci lah, aku nggak pernah melakukan maksiat misalnya. Tidak usah sok suci, kita semua berdosa. Kita semua pasti berbuat salah. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu tukang salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang banyak bertaubat. Jadi kita semua tidak usah sok suci, tidak usah mencari kambing hitam, kita semuanya pasti berbuat salah. Besar, kecil, laki, perempuan, ya, tua, muda, pejabat, orang rendahan, semuanya pasti berbuat salah. Karena Nabi SAW sudah mengatakan demikian. Yang kedua, setelah banyak-banyak beristighfar adalah meninggalkan dosa. Kita harus melihat kepada diri kita, selama ini maksiat apa yang kita lakukan, hindari semuanya. Kalau sudah tahu bahwa ini adalah maksiat, segera tinggalkan. Diganti dengan kebaikan-kebaikan begitu. Biar Allah segera menghilangkan wabah ini, musibah ini dari kita semua. Jadi pertama beristighfar, bertaubat. Kedua meninggalkan maksiat. Ketiga adalah memperbanyak amal soleh. Dan ada khusus kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak berinfak, apalagi pada zaman sekarang yang mana banyak pengangguran, banyak orang-orang mungkin biasanya harus keliling, tidak bisa keliling karena di mana-mana di stop gitu kan, apa-apa mahal.
Nah ini kalau kita sebagai orang yang wasari'u harus dijadikan kesempatan emas untuk masuk surga begitu. Dan Nabi SAW mengatakan wa innas sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi kama yudfi'ul ma'un nar. Wa innas sadaqah, sesungguhnya sedekah itu kata Nabi SAW tudfi'u ghadabar rabb, sangat memadamkan murka ar-rabb, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana api itu memadamkan, sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi pertama banyak-banyak beristighfar dan bertaubat ya. Kemudian kita meninggalkan segala dosa kita, segala maksiat kita, kemudian banyak mengerjakan amal soleh. Kalau kemarin sholatnya malas, sekarang jangan malas lagi. Kalau kemarin jahat kepada orang tua, jahat kepada tetangga, kepada teman, tobat semua baik kepada siapapun. Kemudian banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Loh, saya kan miskin, tidak punya, ya misalnya begitu. Nah, di salah satu pintu surga kan ada 8 pintu. Di antaranya adalah pintu sedekah. Orang wajib mengeluarkan zakat itu ketika dia kaya, kalau uangnya sampai nisab. Tapi ketika ada orang misalkan dia itu miskin, itu kalau mau berinfak monggo, sedekah namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang ingin mewarisi surga, yang ingin masuk surga adalah kata Allah taala alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Kan awalnya kan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang luasnya seluas langit bumi itu, jamaah sekalian yang diberkati Allah taala, itu kan dipersiapkan kata Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa ditulis ya, bisa ditulis, bisa di-chat lewat YouTube atau lewat Instagram. Ini saya tidak tahu ini live-nya di YouTube atau live di Instagram. Tapi kalau ada pertanyaan silakan ditulis, nanti insya Allah operator yang di sini akan membacakan. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditulis, ditanyakan ya, ditulis ya, nanti insya Allah akan dibacakan oleh operator yang ada di sini. Ya, jadi penghuni surga itu orang-orang bertakwa tadi kata Allah Ta'ala adalah alladzina yunfiqun, orang yang senantiasa infak. Fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi sarra senang, wad dharra sempit. Itu. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, orang yang senantiasa menahan amarah. Amar ditahan, ya. Kemudian wal afina 'anin nas, sangat memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Begitu. Ya, nah sekarang kita mulai pembahasan ensiklopedi salatnya. Pada masalah salat ini banyak mazhab ya tentunya ya. Kadang-kadang ketika salat itu di mana sih letak kedua tangan, di dada, di pusar atau di mana? Terus itu begini atau begini, banyak mazhab. Ya banyak mazhab. Bahkan terkadang ada orang diingatkan, itu yang benar begini loh, enggak, oh ini mazhab saya begini kok, begitu. Nah, jadi kita harus ketahui bahwa ulama 4 mazhab, baik itu Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, dan Imam Ahmad, ya memang kita semua tidak ada yang bisa lepas dari mazhab. Tetapi jangan sampai kita itu fanatik kepada mazhab. Begitu. Jadi para ulama ini 4 tadi itu ibarat guru kita. Guru yang menyampaikan kita bagaimana kita itu memahami sabda Nabi SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama itu begitu, mereka adalah guru-guru kita, orang-orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan tetap Quran dan Hadis itu sumbernya begitu. Nah, makanya karena Ahlu Sunnah wal Jamaah kan beriktikad, berkeyakinan bahwasanya yang maksum hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dari ulama 4 mazhab ini kita pilih perkataannya yang sesuai dengan Quran dan hadis. Karena mereka tidak maksum, mungkin ada hadis yang tidak diketahuinya, mungkin ada Quran yang tidak difahaminya. Loh,
Apa mungkin seorang ulama besar kok tidak mengetahui ilmu? Ya mungkin-mungkin saja. Karena terkadang orang itu ahli sekali dalam satu bidang, tapi pada bidang yang lain kurang menguasai. Itu ada seperti itu. Dan saya katakan lagi, tidak ada seorang pun yang maksum kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Kemudian Nabi Yusuf kan berkata, "Wa fauqa kulli dzi ilmin alim." Dan di atas orang yang pandai ada yang lebih pandai lagi. Ketika Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa, berjalan dengan Nabi Musa yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu loh, yang pertama kan melubangi perahu, terus kemudian membunuh anak, yang ketiga adalah membetulkan dinding yang mau roboh. Nah, sebelum naik perahu itu Nabi Khidir dan Nabi Musa itu melihat burung camar paling ya, yang di lautan itu. Jadi burung itu memasukkan paruhnya ke dalam laut, terus diangkat, terus netes tus gitu dari paruhnya itu air. Nabi Khidir berkata, "Wahai Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu," padahal keduanya itu nabi gitu kan. "Tidaklah ilmuku dan ilmumu," kata Nabi Khidir, "dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti samudra yang sangat luas ini, ya, kecuali seperti tetesan yang menetes dari paruh burung tadi di hadapan samudra yang sangat luas." Jadi enggak ada apa-apanya. Jangan pernah kita itu sombong dengan ilmu kita. Nah, atas dasar ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, ya, kalau memang kita itu dijelaskan memang ada pendapat si fulan begini, pendapat guru ini begini, pendapat mazhab ini seperti ini. Tapi kalau misalnya jelas-jelas menyalahi Quran, jelas-jelas menyalahi hadis, kita nggak boleh fanatik. Kita fanatiknya kepada Quran dan hadis begitu. Ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan perkataan para ulama kita, perkataan para ulama mazhab, bagaimana perintah mereka kepada kita agar kita berpegang teguh kepada qala Allah qala Rasul, bukan berpegang teguh kepada pendapat organisasi atau pemimpin organisasi atau pemimpin mazhab ini atau pemimpin kelompok ini, enggak gitu. Jadi Islam itu qala Allah qala Rasul. Islam itu qala Allah qala Rasul. Jauh-jauh kita itu mengedepankan ucapan pemimpin kita, mengedepankan ucapan ulama kita gitu kan. Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Hampir-hampir batu-batu dari langit itu turun menghujani kalian. Kenapa? Aqulu qala Allahu wa rasuluhu. Saya mengatakan qala Allah qala Rasul, wa taquluna, sementara kalian mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar. Jadi kata Abdullah bin Abbas, hampir-hampir batu dari langit itu turun menghujani kita. Kenapa? Ya, karena saya mengatakan ini loh firman Allah, sabda Rasulullah. Kok bisa-bisanya kalian mengatakan loh Abu Bakar dan Umar kan ngomong begini gitu. Nah, ini Abu Bakar dan Umar tidak mungkinlah keduanya menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Cuma sebagai patokan dari Abdullah bin Abbas, sekiranya orang itu mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar, kemudian tidak mengambil perkataan Allah dan Rasulnya, itu akan datang azab. Maka bagaimana kalau kita itu lebih mendahulukan perkataan orang-orang yang jauh di bawah Abu Bakar dan Umar. Nah, Imam Abu Hanifah rahimahullah ya. Imam Abu Hanifah rahimahullah itu beliau mengatakan, "Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi." Jika ada hadis yang sahih, itulah madhab saya. Jika ada hadis yang sahih, itulah madhab saya. Nah, dari sini ini banyak pelajaran sebetulnya. Idza sahhal hadis, jika hadis itu sahih, fahuwa madhhabi, maka itulah madhab saya. Nah, maksudnya satu, ini pelajaran pertama. Misalkan Imam Abu Hanifah itu memiliki suatu pendapat atas dasar ijtihad beliau gitu kan. Tapi kemudian beliau wafat sudah, kita pakai pendapatnya. Tapi kemudian kita itu melihat, loh kok ada hadis sahih yang jelas-jelas menyalahi pendapat beliau. Kata Imam Abu Hanifah, maka hadis sahih itulah yang menjadi mazhab saya, bukan perkataan saya.
Nah ini banyak orang tidak ngerti, ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian kadang-kadang permasalahan ya memang buruknya media sosial. Orang kalau belajar dari media sosial, baca itu kan dia ketika tidak punya basic, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Semuanya main dalil, semuanya main hadis gitu. Nah, tetapi ketika orang itu memiliki dasar, memiliki dasar dia tahu, oh ini pendapat ini memang ada dalilnya 1, 2, 3. Pendapat ini memang ada dalilnya 1, 2, 3. Tapi kenapa saya kok mengambil pendapat A bukan pendapat B? Rupanya hadis-hadis atau dalil-dalil yang dijadikan dalil ya, hadis-hadis yang dijadikan salah satu dari dua pendapat ini tuh mungkin dhaif, mungkin palsu gitu kan. Mungkin dhaif, mungkin palsu atau mungkin perkataan ulama bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah inilah yang banyak di lapangan. Orang itu tidak ngerti. Makanya ketika ada, nah ini orang itu kan sebetulnya kalau memang ingin mencari kebenaran itu kan diterima kan, belajar dan belajar. Bukan kemudian ketika ada sesuatu yang menyalahi pendapatnya langsung berusaha membantah dengan berdasarkan banyak dalil. Ini sangat dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada surat Al-Kahfi inilah Allah berfirman, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia itu adalah paling banyak bantah. Dan kita harus tahu makhluk yang pertama kali bantah Allah Ta'ala, iblis. Nah masa kita suka dikatakan niru iblis gitu kan? Ketika disuruh menyembah bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Sementara para malaikat semuanya sujud. Ketika ditanya, ya iblis, hei iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis gitu kan. Iblis, kenapa kamu kok tidak mau bersujud ketika tak perintahkan sujud? Apa alasannya? Ana khairum min. Saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah begitu. Nah, orang ketika dia berdalil dengan qiyas, tapi qiyas yang enggak ada hubungannya, itu berarti dia murid besarnya iblis. Ya. Orang kalau menganalogikan sesuatu tapi enggak nyambung ya, enggak ada kaitannya sama sekali, berarti dia murid besarnya iblis. Iblis di sini mengatakan, saya lebih baik dari Adam dong. Karena saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Nah, dari mana iblis mengambil dasar bahwa tanah lebih baik daripada api? Dari mana iblis mengambil pernyataan bahwasanya api lebih baik daripada tanah? Enggak pernah ada. Api itu merusak sifatnya. Makanya sombong gitu kan, naik terus gitu. Apapun kalau dibuang ke api rusak, hancur. Biji misalkan. Dibuang ke api hancur, terbakar, nggak mungkin tumbuh. Tapi kalau biji, apakah biji jambu, biji semangka, biji tomat, biji cabe, biji apapun lah, biji rambutan, biji kurma, coba jangan lempar begitu, seret di jalan, tol, di mana begitu kan, di jalan. Itu nanti panjenengan beberapa bulan lagi lewat itu sudah tumbuh itu. Tapi kalau di api tidak mungkin gitu. Nah makanya ini kan jelas kias atau analogi yang sangat tidak benar. Nah, jangan sampai kita itu fanatik karena kita sudah punya sudah punya ibaratnya itu pemikiran atau sudah punya pendapat seperti ini, terus ada pendapat lain kita langsung nggak terima. Pelajari dulu sampean dalilnya apa, dia dalilnya apa. Wong para ulama kita tidak pernah mereka mengajarkan kita untuk fanatik kepada mazhab. Yang wajib itu fanatik kepada qala Allah, qala Rasul, karena itulah sumber agama kita. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah juga mengatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina. Kata Imam Abu Hanifah, tidak halal bagi siapapun mengambil perkataan atau pendapat kami malam ya'lam min aina akhadnahu, selama dia tidak ngerti dari mana sumber yang kami ambil. Ya. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Jadi masih banyak perkataan beliau, tapi insya Allah semuanya berkisar di sini. Sekarang ke pertanyaan dulu Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang diberkati Allah Ta'ala. Bolehkah dan bagaimana hukumnya wudhu dan sholat dengan rambut yang dikuncir bagi wanita? Bolehkah
dan bagaimana hukumnya wudhu dan sholat dengan rambut yang dikuncir bagi wanita ya. Dikuncir itu maksudnya di apa ya? Iya, diikat atau yang kayak Bu Kartini itu diapakan? Iya, di apa itu? Di konde ya, bukan konde ya, yang di belakang itu. Iya. Jadi boleh sebetulnya boleh. Boleh ya. Dan bagaimana hukumnya wudhu ya boleh dan sholat dengan rambut yang dikuncir bagi wanita. Cuma begini, sebetulnya memang hukum asalnya itu kalau di rumah tidak menjadi masalah. Tapi kalau keluar harus diurai. Ya, karena ada Nabi SAW mengatakan sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok penghuni neraka lam arohuma qattu yang belum pernah saya lihat. Tapi Nabi SAW mengatakan mereka penghuni neraka gitu. Nah ini sekarang banyak. Pertama qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi ya, kemudian dipukulkan kepada orang-orang. Nah ini kan kepada orang-orang yang zalim ya, kepada para ini bisa masuk kepada siapapun lah, satpam, bodyguard, para tentara, para polisi. Kalau mereka itu memang memukuli orang atas dasar kezaliman atau mengikuti orang yang berbuat zalim, maka dia termasuk penghuni neraka, naudzubillah. Nah ini pakai cambuk, maka bagaimana kalau pakai pistol, pakai besi, pakai pedang, naudzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, wanisaun kasiyatun aryat, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Nah, terus Nabi mengatakan ru'usuhunna ka'asnamil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka itu seperti punuk unta yang miring. Nah, dari sisi ini kenapa kok sampai ada hadis seperti itu? Karena rata-rata mohon maaf para pelacur zaman dulu itu model rambutnya begitu. Jadi dikuncir, bukan dikuncir ya, dibuat ke atas seperti punuk unta. Meskipun pakai jilbab enggak boleh itu, atau di belakang kelihatan gitu kan. Nah, itu enggak boleh. Makanya kalau kemana-mana keluar itu harus diuraikan, jangan sampai bendol begitu. Nah, kalau misalkan sholat ya dengan rambut yang dikuncir, selama kuncirnya enggak sampai menonjol sekali ya, cuma sedikit gitu, insya Allah enggak menjadi masalah. Nah, untuk wudhunya wanita sesuai hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud juga dalam Al-Bukhari, Nabi itu kan ketika mengusap kepala ya, itu kan begini ya, mengusap kepala seret. Ini saya berbicara dengan hadisnya loh ya, hadis yang diajarkan Nabi, bukan madhab loh ya. Jadi sesuai dengan hadis dan hadisnya ada dalam kitab Bulughul Maram, dan Bulughul Maram itu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beliau adalah orang madhab Syafi'i beliau. Itu dalam Bulughul Maram itu Nabi mencontohkan ketika mengusap kepala, mengusap rambut itu kan dari depan, seret ke belakang, terus diulangi lagi satu kali. Jadi satu kali tok ke depan terus ke belakang. Ke belakang terus ke depan, kebalik saya tadi ya. Nah, untuk wanita bagaimana? Kalau wanita begini berarti ya, jadi ini begini seret, karena rambutnya panjang maka dari bawah ke sini. Begitu. Itu yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kalau wudhunya insya Allah begitu, ya, wudhunya begitu. Nah, untuk yang rambutnya panjang berarti kan kedua tangan ini dimasukkan ke bawahnya rambut begitu, baru dikedepankan. Itu untuk wudhunya. Nah, untuk sholat ya, untuk sholat tadi itu boleh dengan dikuncir selama kuncirnya itu ndak nemen, ndak sampai bendol gitu. Tapi lebih afdol tentunya ketika dilepas, diuraikan begitu. Tapi insya Allah kalau kuncirnya kuncirnya tidak sampai bendol besar ya, itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau saya besar ya itu sangat mengurangi sholat, karena dilarang kan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan pertanyaan pertama, bolehkah dan bagaimana hukumnya wudhu dan sholat dengan rambut yang dikuncir bagi wanita? Ya. Jadi kalau sholat afdolnya diuraikan rambutnya itu, jangan sampai bendol ya. Dan saya ulangi lagi kepada para wanita muslimah ya, itu jangan sampai membuat model rambut yang digelung ya, pokoknya ditaruh di atas atau di belakang kelihatan. Nah, ini bukan dari Islam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu adalah satu dari dua kelompok penghuni neraka yang mereka tidak akan mencium bau surga gitu. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian.
Pertama adalah orang yang membawa cambuk tadi, kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjilbab tetapi memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya atau bajunya you can see dan lain sebagainya begitu. Nggih, wallahu taala a'lam. Yang kedua, bagaimana witir sesuai sunnah? 2 ditambah 1 atau langsung 3 rakaat. Ya, ini dua-duanya sesuai sunnah, dua-duanya boleh. Yang tidak boleh dalam tata cara mengerjakan sholat witir itu kalau dikerjakannya persis seperti sholat maghrib. Itu yang tidak boleh. Yaitu 2 rakaat, ada tasyahud awalnya, terus naik lagi, terus baru tahiyat akhir, itu yang tidak boleh. Tapi kalau untuk witir 3 1 salam atau 2 salam tambah 1 salam, dua-duanya datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua-duanya sahih. Makanya kalau Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan nanti segera Allah mengangkat dari kita semua wabah ini dan Masjidil Haram bisa dibuka kembali, itu nanti coba Ramadan ke sana. Baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, itu para imamnya itu selang-seling. Yang mungkin ingin mengajarkan kepada kita bahwa dua-duanya boleh. Kadang witir itu 3 rakaat 1 salam. Kadang witir itu 2 rakaat 1 salam tambah 1 rakaat 1 salam. Begitu. Dan ini dua-duanya ada dasarnya dan sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya orang itu kan diperintahkan Allah Ta'ala fasiru fil ard, lakukanlah perjalanan di muka bumi. Karena orang ketika semakin banyak perjalanannya, semakin jauh kan semakin banyak pengalaman begitu. Sementara orang kalau dia tidak pernah kemana-mana, taunya cuma itu, maka menganggap pendapatnya yang paling benar begitu. Jadi mulai saat ini jangan pernah mengatakan salah orang yang witir 3 rakaat langsung atau orang yang witir 2 rakaat 1 salam ditambah 1 rakaat 1 salam. Itu dua-duanya benar, dua-duanya datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sunnah ketika witir itu rakaat pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua membaca Al-Kafirun. Itu untuk, dan yang ketiga itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Itu yang sunnah. Tapi kalau misalkan selain itu tidak menjadi masalah insyaallah. Yang ketiga, bagaimana jika sholat witir langsung setelah sholat isya? Dan hampir jadi kebiasaan karena khawatir tidak keburu dan mepet subuh. Tidak menjadi masalah. Ya, karena memang waktu sholat witir itu dimulai setelah isya sampai menjelang adzan subuh begitu. Jadi boleh-boleh saja. Nah, bukankah yang afdal itu dilakukan pada sepertiga malam? Tidak juga. Ini tergantung kepada kondisi masing-masing orang, gitu kan? Karena kalau Abu Bakar itu dia mengerjakannya adalah sebelum tidur. Sementara Umar bin Khattab itu dia mengerjakan sebelum subuh dan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh ya. Nomor 1 dan 2 bisa dihapus, Mas. Jadi untuk yang ketiga ini boleh panjenengan melakukan sholat witir sebelum tidur atau setelah sholat isya daripada nanti tidak bangun mungkin kecapean atau apa gitu kan. Adapun kalau kemudian sudah sholat witir terus kemudian bangun lagi ya nanti sebelum subuh ya silakan sholat 2 rakaat salam 2 rakaat salam tapi jangan diulangi witir lagi. Begitu. Insyaallah tidak menjadi masalah. Apa dalilnya? Dalilnya itu hadis Abu Dzar sama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dua-duanya berkata begini, ausani khalili bi thalathatin. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Lan ata'ahunna hatta amut. Saya tidak akan meninggalkannya sampai wafat. Ya, saya tidak akan meninggalkan 3 wasiat ini sampai saya meninggal dunia. Pertama, an usolli raka'atil fajri qabla an arqud. Ya, jadi ini saya sholat astagfirullah lupa. Jadi pertama adalah an utira qabla an arqud, yaitu saya mengerjakan witir sebelum tidur. Wa an asuma thalathata ayyamin min kulli syahr. Yang kedua, dan berwasiat kepadaku agar berpuasa 3 bulan. 3 bulan. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, ini enggak disebutkan harinya. Jadi bebas.
bisa 3 hari berturut-turut atau bisa selang-seling, mungkin pekan ini, pekan depan. Jadi pokoknya dalam 1 bulan itu kita boleh berpuasa 3. Ya, kita diperintahkan berpuasa 3 hari. Dan yang paling afdal untuk puasa yang 3 hari 1 bulan ini itu adalah Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Disebut Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kenapa? Karena waktu itu waktu bercahayanya bulan purnama gitu. Jadi misalkan ada seorang ibu-ibu, ya, dia itu lagi haid gitu kan, atau nifas, baru suci tanggal 15-nya atau tanggal 14-nya. Jadi dia hanya bisa puasa Ayyamul Bid tanggal 15. Loh, boleh enggak saya berpuasa tanggal 16, 17? Enggak menjadi masalah, karena untuk berpuasa 3 bulan, 3 bulan lagi, berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, itu adalah secara umum itu hari apapun silakan, ya. Pokoknya bukan pas hari Jumat begitu. Karena kalau mengkhususkan puasa hari Jumat tidak boleh, kecuali sambung sebelumnya atau sambung berikutnya begitu. Ya. Ini untuk puasa, ini disebutkan bahwa pahala berpuasa 3 hari dalam 1 bulan ini itu seperti puasa 1 tahun, Masya Allah. Dan yang ketiga adalah wa an usolli rak'atai duha kullayaum. Dan hendaknya saya itu mengerjakan 2 rakaat duha setiap hari. Jadi untuk sholat 2 rakaat duha ini Nabi berwasiat agar kita mengerjakan setiap hari. Ya, jadi ini dalilnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang keempat, apakah benar jika ada yang menjadikan sholat asar kita tidak sah karena suatu hal, maka menggugurkan semua amalan sejak pagi harinya? Apakah benar jika ada yang menjadikan sholat asar kita tidak sah karena suatu hal, maka menggugurkan semua amalan sejak pagi harinya? Ini wallahu ta'ala a'lam. Setahu saya mungkin yang bertanya ini pernah mendengar hadis. Hadisnya itu begini, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Jadi bukan artinya itu barang siapa meninggalkan sholat asar dengan sengaja maka semua amal terhapus. Nah, bukan menjadikan sholat asar kita itu ada sesuatu yang menjadikan tidak sah. Jadi hadisnya itu barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, ya, maka dia terhapus amalnya, amalnya begitu. Bukan menjadikan sholat asar tidak sah karena suatu hal gitu. Ya, jadi misalkan tidak sah karena kentut, ya harus sholat lagi kan begitu kan? Tidak sah karena tadi saat belum berwudu misalnya, ya harus sholat lagi gitu. Tapi ini hadisnya itu bagi orang yang meninggalkan sholat asar. Meninggalkan, kalau tidak sadar mungkin karena ketiduran, tapi kan bisa diqadha. Atau mungkin ini maksudnya adalah yang memang sengaja meninggalkan dan nggak mengqadha begitu. Ya, nah ini dosa besar. Orang yang malas saja mendapatkan wail kan, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun, maka bagaimana dengan yang sengaja meninggalkan sholat asar begitu. Nah, kalau begitu maka semua amalnya itu gugur, ya, bukan hanya amalan yang di pagi hari saja. Nah, ini juga bisa menjadi dalil bagi kita bahwa ada dosa-dosa itu yang menjadikan semua amal soleh kita enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti dosa syirik, ya kan? Seperti dosa makan barang haram, seperti dosa ghibah. Nah, ini itu bisa amal kita soleh itu enggak diterima sama Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kelima, apakah Ustadz menyarankan sholat Jumat atau zuhur pada kondisi saat ini? Ya, saya menyarankan sholat Jumat dan wajib begitu. Kalau memang nggak ada wabah, ya. Nah, kalau memang ada wabah, ada zona merah, apalagi pemerintah sudah mengatakan ya kita harus sementara ini sampai wabah berakhir, ya kita kalau seperti ini kondisinya maka lebih baik sholat zuhur di rumah gitu. Kecuali kalau kita di perumahan, ya, di perumahan itu nggak ada orang masuk, orang perumahan tok gitu kan, orang perumahan tok dan semuanya itu sudah positif, nggak ada yang terkena penyakit gitu. Nah, kalau seperti ini ya maka seluruh penghuni perumahan itu yang laki-laki wajib Jumatan, ya, karena memang jelas
semuanya negatif corona, kemudian nggak ada orang luar yang masuk, maka kalau seperti ini wajib mengerjakan sholat Jumat, nggak boleh ditinggalkan. Dan juga ada yang bertanya, gimana kalau kita meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut, apa ndak munafik? Ya munafik kalau nggak ada uzur gitu kan. Nah ini kan misalnya ada uzur. Ketika ada uzur itu maka jangan mengatakan munafik gitu kan. Ketika ada uzur itu perkara yang haram pun boleh gitu loh. Ketika nggak ada makanan, kalau ndak makan mati kan bangkai kan boleh dimakan, babi boleh dimakan. Al-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi perkara-perkara darurat itu membolehkan perkara-perkara yang haram begitu. Nah, dalam kondisi seperti ini kalau memang panjenengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, semoga Allah menyelamatkan kita semua ya sekeluarga dari wabah ini. Amin. Kalau memang kita berada di zona merah ya dan kita nggak bisa menjamin orang ini terkena apa enggak, karena kan ada OTG itu kan, orang tanpa gangguan. Nah, itu dia memang dia enggak ada gangguan tapi seger buger itu. Tapi dia sudah menularkan, kan bahaya. Gitu. Nah, kita berhati-hati dari sisi itunya gitu loh. Nah, makanya ya saya enggak menyalahkan yang tetap sholat Jumat, mereka beristihad ya. Dan juga yang sholat zuhur di rumah mereka juga beristihad. Enggak ada yang salah, kedua-duanya benar gitu kan. Cuma ya yang salah itu yang saling menyalahkan. Tetapi untuk kondisi seperti ini, kalau memang jelas zona merah, saya menyarankan lebih aman sholat zuhur di rumah. Insya Allah begitu, wallahu ta'ala a'lam. Dan untuk sholat Jumat, ya untuk sholat Jumat itu hadis memang ada satu mazhab yang mengatakan harus minimal 40 orang. Rupanya hadisnya dhaif begitu. Kalau misalkan ada 10 orang, insya Allah bisa dikerjakan bisa digunakan untuk Jumatan begitu. Jadi insya Allah demikian, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian apakah takdir itu mutlak dan tidak bisa diubah meski dengan ikhtiar dan doa? Iya. Masalahnya itu kan ada hadis begini ya. Nabi SAW mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bila mengatakan la yazidu fil umri illal bir. Ya, la yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Nah ini kan menjadi dalil bahwasanya umur itu bisa dipanjangkan Allah Ta'ala dengan kita banyak berbuat baik. Sebagaimana hadis Nabi, man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi au fi ajalihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, silakan bersilaturahim. Silaturahim itu kan nyambung. Ini orang tua butuhnya apa, saudara kita butuhnya apa, kan begitu kan? Kalau mereka butuh butuh nafkah, dinafkahi, kan begitu. Nah, jadi Nabi mengatakan la yazidu fil umri illal bir, tidak menambah umur kecuali kebaikan. Wala yaruddul qadara illa du'a, ini, dan tidak menolak takdir. Wala yaruddul qadara, dan tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Berarti kan maknanya takdir itu bisa diubah. Wa innar rajul, dan seseorang la yuhramur rizqa, betul-betul diharamkan dari rizki bidzambi yusibuhu, gara-gara dosa yang dia kerjakan. Ya, dan seseorang itu diharamkan dari dari rizkinya gara-gara dosa yang dia kerjakan. Kembali kepada poin ketiga, tadi Nabi mengatakan tidak ada perkara yang menghadang takdir kecuali doa. Satu, takdir itu kan rahasia Allah Ta'ala. Makanya para ulama itu mereka nggak pernah bahas takdir sampai muncul kelompok yang mengatakan takdir tidak ada. Itu pada akhir abad ketiga itu, atau awal abad keempat. Jadi di Basra itu ada orang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia itulah yang pertama kali mendatangkan pendapat Qadariyah bahwa takdir itu tidak ada. Nah, ketika ada pendapat seperti itu, baru para ulama itu menjelaskan masalah takdir. Jadi takdir itu rahasia Allah Ta'ala, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Makanya kita bisa mengatakan, loh ini kan ditolak sama doa. Memang takdirnya seperti apa? Karena doa juga bagian daripada takdir. Tapi memang ya, kenapa kita kok diperintahkan ketika dalam kunut itu kan kita berdoa waqina syarra ma qadait, dan hindarkan kami ya Allah dari buruknya takdirmu, kan begitu.
Kemudian kita diperintahkan setiap pagi petang membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali setelah subuh, 3 kali setelah asar. Kemudian dimanapun kita kan disuruh mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini insyaallah itu mengubah takdir memang gitu. Ada hadis ya, perawi hadis yang saya lupa siapa sahabatnya itu. Jadi dia meriwayatkan hadis begini. Ini tabi'in ya, meriwayatkan hadis barang siapa yang mengucapkan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali pagi, 3 kali pada waktu sore, maka tidak akan ada apapun bala ya yang menimpanya dan tidak akan ada apapun musibah yang menimpanya. Nah, kebetulan perawi yang menyampaikan doa ini, yang menyampaikan hadis ini itu lumpuh tangannya. Nah, terus karena dia tangannya lumpuh, dilihatin sama muridnya. Kenapa kamu kok lihat-lihat tangan saya gitu? Dia bilang, demi Allah, saya Utsman bin Affan tidak berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak berdusta atas Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan tidak berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga enggak mungkin berdusta. Tetapi kenapa tangan saya lumpuh ini? Karena tadi saya itu kondisi marah. Karena saking marahnya saya lupa mengucapkan doa, ini akhirnya jatuh sehingga lumpuh begitu. Nah, jadi ini kan kita harus mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Dan wabah penyakit ya. Wabah penyakit ini saya kasih rahasia Bapak Ibu sekalian. Wabah penyakit termasuk taun ya. Dan taun itu bukan wabah. Kenapa? Karena taun itu tidak masuk kota Makkah dan Madinah. Tapi wabah masuk kota Makkah dan Madinah. Pada zaman Umar bin Khattab itu pernah ada wabah yang orang itu mati cepat sekali begitu. Nah, tetapi hukumnya sama. Hukumnya sama. Siapapun yang bersabar ketika ada taun itu kan seperti syahid. Dan siapapun orang yang dia itu misalkan corona ini kan paru-paru ya yang kena. Itu diantara tanda-tanda orang yang husnul khotimah, muslim yang husnul khotimah itu dia itu meninggal karena paru-paru. Wallahu a'lam ya. Nah, jadi yang namanya wabah ini tuh pasti ada campur tangan setan. Nabi SAW mengatakan dan hadisnya hasan, fana'u ummati bitta'ni wa ta'un. Ini disebutkan Ibnu Hajar dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Ya. Nabi mengatakan fana'u ummati, kefanaan, kematian umatku ya. Bitta'ni wa ta'un, gara-gara ta'an dan ta'un. Ta'an itu tusukan, berarti kan perang, pembunuhan gitu kan. Nah, kata para sahabat, ya Rasulullah, arifna atau alimna ta'na. Fama ta'unu. Wahai Rasulullah, kami itu ngerti apa itu ta'an, ya, yaitu tusukan tadi, orang dibunuh, orang ditusuk, orang berperang gitu kan. Nah, terus apa yang dimaksud dengan ta'un? Kata beliau, wakhzu a'daikum minal jin. Nah ini. Jadi ta'un itu adalah tusukan dari musuh-musuh kalian bangsa jin. Kalau manusia kan tusukannya kan kelihatan, pisau, pistol kan makanya menusuk ya. Nah, jin itu juga seperti itu, cuma tidak kelihatan. Itu namanya ta'un. Nah, makanya itu kan benar teman-teman di para peruqyah itu katanya orang yang terkena corona diruqyah itu sembuh. Insya Allah begitu. Memang karena wabah ini pasti ada unsur jin, itu pasti. Karena Nabi mengatakan wakhzu a'daikum minal jin. Ya, jadi yang namanya taun ini, wabah ini adalah bagian dari tusukan musuh kalian dari bangsa jin. Jin yang bangsat-bangsat itu. Kalau jin muslim kan insya Allah enggak begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, pertanyaan ke-6 sudah ya. Yang ke-7, jika memulai wudhu lupa membaca bismillah, kemudian teringat di tengah wudhu, apakah perlu diulang dari awal? Kalau lupa baca bismillah ketika makan, ya ingat pas di tengah-tengahnya itu kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, untuk membaca bismillah sebelum wudhu ini memang pendapat yang rojih sesuai dalil,
membaca bismillah itu hukumnya wajib sebelum berwudu. Kalau misalkan kita sengaja meninggalkan baca bismillah sebelum wudu, wudu tidak sah. Nah, tetapi kalau kita lupa, itu nanti gugur kewajibannya. Lupa kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kalau misalkan kita lupa membaca bismillah, apakah perlu diulang lagi dari awal? Kalau misalnya sudah selesai ya tidak usah. Langsung kita membaca doa setelah wudhu saja, ya, kita membaca doa setelah wudhu saja, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Titik. Kenapa saya katakan titik? Karena ada tambahan wa ja'alni min ibadika sholihin. Ini hadisnya tidak sahih. Jadi cukup asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Terus bisa ditambahkan doa kafaratul majlis. Loh, itu kan bukan kafaratul majlis. Iya, itu doa setelah wudu juga. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini juga doa setelah wudu. Jadi bisa dua-duanya. Ya, jadi kalau memang betul-betul lupa, ya betul-betul lupa dan kita baru ingatnya sudah selesai, nggak usah diulang. Tapi kalau masih di tengah ya diulangi lebih bagus lah insyaallah. Karena kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Insyaallah begitu. Nggih. Ini pertanyaan ke-8. Apakah silaturahim via online juga bisa menambah rezeki juga karena kondisi wabah saat ini? Saya katakan, perkara apapun yang terjadi karena ada uzur, insya Allah pahalanya tetap. Ya, pertama, hadis Nabi yang mengatakan orang yang dia itu man safara au maridho, barang siapa yang safar atau sakit, kutibalahu ka'annahu muqimun sahih, kan begitu. Maka dicatat baginya pahala seperti dia itu mukim, tidak musafir, dan dia itu sehat. Maksudnya orang ini kebiasaannya itu sholat pasti di masjid. Kebiasaannya itu pasti sholat malam, pasti sholat duha, pasti sholat 12 rakaat rawatib. Pasti dia itu berpuasa Senin Kemis atau puasa Daud begitu. Nah, cuma dia tidak bisa karena dia safar atau karena dia ini sakit. Andai kan tidak dua-duanya pasti dia tetap menjalankan ibadahnya, itu loh diberi Allah Ta'ala pahala sempurna. Kan ada uzur kan. Juga ketika orang itu berdoa dengan tulus, kata Nabi SAW, man tolaba asyhadata minallah, barang siapa minta mati syahid kepada Allah, khalisan sadiqan min qalbihi, dengan ketulusan dari kalbunya, jadi minta mati syahid, ballaghahullahu manazilas syuhada wa in mata ala firasyih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu menyampaikannya kepada tingkatan orang-orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas sarirnya, di atas kasurnya begitu. Jadi ketika dia tulus, ya, tapi dia ingin berdoa kepada Allah Ta'ala gitu kan, tulus minta kepada Allah Ta'ala. Terus dia tidak pernah ada perang, tidak pernah ada apa, tapi karena saking tulusnya, saking benarnya niatnya, Allah memberikan dia pahala seperti orang yang mati syahid. Nah, berarti kalau silaturahim via online, telepon, ya sedekah juga via online kan bisa. Termasuk mungkin orang tua yang tidak ada pulsa dikirimi transfer lewat online kan, masya Allah. Jadi silaturahim itu bukan telepon aja, transfer juga bisa gitu. Itu lebih bagus lagi. Jadi silaturahim via online juga bisa menambah rezeki juga, insya Allah iya. Terus berkaitan dengan masalah ini ya, jadi perkara-perkara yang asalnya makruh tapi kemudian karena ada uzur maka menjadi boleh. Bagi orang yang biasa umroh ya, biasa umroh memang kan orang umroh itu kan bagusnya kan Madinah dulu. Orang melakukan umroh haji itu kan bagusnya kan Madinah dulu ya. Ya, baru dari Madinah itu kita ihram ya, kita mandi terus berangkat ke Makkah. Cuma lebih mahal biasanya. Nah, ada orang itu yang adanya pas-pasan, wis pokoknya bisa umroh lah meskipun mudah. Itu biasanya dari Surabaya langsung atau lewat Malaysia langsung ke Makkah. Nah, otomatis kan
Otomatis kan apa? Otomatis kan ihramnya kan di atas pesawat. Nah, kita kalau misalkan sejak pakai ihram itu di Malaysia misalnya, itu sebetulnya hukumnya makruh begitu. Tapi bisa menjadi tidak makruh bahkan wajib daripada nanti di pesawat ya, karena pesawat mungkin sempit, gak ada tempat khusus untuk ganti segala macam bagi laki-laki loh ya. Nah, apalagi pemberitahuan dari pihak pesawat itu kan biasanya sebentar lagi kita mikot. Nah, pesawat itu jalan kan cepet kan. Kalau kita nggak sejak awal kita sudah berniat ihram itu bisa-bisa karena pesawatnya saking cepatnya paling setengah jam atau sebelumnya atau mungkin 1/4 jam. Ini kita itu baru mau mikot itu sudah bablas, namanya mikot itu sudah kelewatan gitu loh. Nah, kan akhirnya kita itu masuk ke ke Makkah itu tanpa ihram kan, atau sudah melewati, ini kan tidak boleh begitu itu. Nah, tetapi karena ada uzur tadi itu ya, karena ada uzur tadi itu maka insya Allah nggak menjadi masalah. Ya, karena ada uzur tadi makanya kalau yang memang umroh dan ihramnya itu langsung di atas pesawat, mending saya sarankan panjenengan ketika di Malaysia atau di mana wis segera ganti baju, segera apa ya, dan segera mentalbiyahkan lafaz ihram, yaitu labbaik Allahumma umrotan kalau umroh saja. Ya, insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi insya Allah karena ada uzur ini, silaturahim via online itu juga bisa menambah rezeki, insya Allah bisa. Tapi saya katakan jangan telepon aja. Yang via online itu bisa transfer juga loh ya. Via online itu bisa jenengan kirim barang lewat Gojek kan bisa sekarang, masya Allah. Kita nggak usah keluar. Misalkan ke toko gitu, pesan ini transfer ke toko, langsung kita lewat Gojek, ini dikirim ke alamat fulan kan bisa kan? Nah, ini online juga, jadi jangan difahami bahwa silaturahim cuma telepon saja, lewat Zoom, lewat video call, bukan itu gitu loh. Masih banyak silaturahim dalam bentuk yang lain. Pertanyaan ke-9, jika dalam satu kampung tidak ada sholat 5 waktu sama sekali, hanya adzan saja, apakah satu kampung tersebut tidak berdosa? Tidak ada sholat 5 waktu sama sekali. Ya tidak mungkin lah. Muslim semua kok. Nah, sholat itu kan gak hanya di masjid kan mereka pasti sholat di rumah. Jadi jangan difahami ketika adzannya shollu firrihal ala shollu fi buyutikum, kemudian di masjid gak ada sholat, di rumah gak ada sholat, enggak. Jadi di masjid itu tetap ada sholat, cuma ya pihak orang-orang dalam saja, orang luar enggak boleh. Dan nanti untuk tentunya orang-orang yang biasa ke masjid itu enggak mungkinlah mereka meninggalkan sholat, enggak. Jadi mereka tetap sholat di dalam rumahnya gitu. Dan sholat dalam rumah itu boleh ketika ada uzur gitu loh. Ya panjenengan sakit saja, sholat di rumah kan boleh. Ini bagi pendapat yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib. Tapi menurut mayoritas ulama sholat berjamaah itu kan sunnah muakkadah begitu. Jadi mohon dalam hal ini itu kita itu ya memang ya mohon maaf ya, kadang-kadang kalau kita itu nggak ada basic atau dasar ilmu itu akhirnya ilmu yang di atasnya itu akhirnya susah difahami gitu loh. Nah di sini jika dalam satu kampung tidak ada sholat 5 waktu sama sekali, hanya adzan saja, apakah satu kampung tersebut tidak berdosa? Ya jelas berdosa kalau nggak ada yang sholat sama sekali, kafir semua itu gitu. Nah tetapi ketika ada adzan pastinya mereka itu tetap sholat, tetapi tidak di masjid. Di mana sholatnya? Di kantor, di rumah, dan di masjid juga ada sholat ya, tetapi orang-orang tertentu begitu. Jadi jangan difahami bahwa ketika adzannya itu masjidnya itu nggak digunakan sholat untuk umum berarti nggak ada sholat sama sekali, ya enggak. Nah kalau yang ini difahami betapa fatalnya kita, wong sholat itu kan diantara keutamaan yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi maupun umat-umat terdahulu, itu adalah 1 dari 6 ya keutamaan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan bumi itu dijadikan bagiku sebagai masjid ya, sebagai masjid dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin minkum adraka sholata falyusalli, siapapun seseorang dari kalian yang mendapati waktu sholat dan sholat toh, nggak pakai nunggu di mana masjid ya begitu.
Jadi bumi itu semuanya masjid, tempat sholat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Jadi bumi itu semuanya adalah masjid, ya, tempat sujud, tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadi tidak boleh kita sholat di kuburan, kecuali sholat jenazah loh ya. Kita tidak boleh sholat di toilet, tidak boleh, haram. Kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya kita dikunci ya di dalam toilet gitu kan. Atau ada orang dia itu diikat di kuburan. Nah kalau begitu ya sholat seperti kondisi yang dia mampu begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan 10, aturan menutup aurat wanita itu juga berlaku terhadap sesama wanita yang bukan beragama Islam. Bagaimana jika misal anak muslimah sedangkan ibu non muslim? Iya. Jadi aturan menutup aurat wanita itu juga berlaku terhadap sesama wanita yang bukan beragama Islam. Iya, tetap berlaku, tetapi ya beda dengan meskipun sama-sama non muslim ya, tapi beda antara laki dan wanitanya. Bagaimana jika misal anak muslimah sedangkan ibu non muslim? Ya berusahalah bagaimana agar ibunya itu masuk Islam lah, didoakan, didekati terus gitu kan. Biar ibundanya itu masuk Islam. Karena bakti seorang anak kepada ibunda yang non muslim itu adalah bagaimana agar ibunya itu masuk Islam begitu. Nah, insya Allah untuk aurat-aurat ringan saja tidak menjadi masalah. Seperti kayak rambut itu kita di depan ibu kita yang non muslim atau teman non muslim wanita tidak menjadi masalah. Aurat yang ringan-ringan aja, mungkin memperlihatkan siku ke bawah gitu ya, atau lutut ke bawah, sesama wanita sesama non muslim gitu. Itu boleh. Tapi kalau pingin yang lebih afdol ya tetap ditutup semua. Tapi kalau untuk aurat besar, kan sama-sama wanitanya ya. Kemudian pakaian ala kadarnya. Wah, ini nggak boleh, itu bukan sifat seorang muslimah. Jadi paling tidak itu pakai baby doll lah itu boleh. Baby doll itu kan kaos yang segini ya, segini, terus celana, itu tidak menjadi masalah kalau dengan wanita non muslim gitu, meskipun tidak berjilbab tidak apa-apa. Nggih, wallahu taala a'lam. Yang ke-11, selalu sholat duha tapi subuh kesiangan. Bagaimana Ustadz? Ya nggak benar itu. Ya. Karena ciri baiknya seseorang ya itu dia mendahulukan yang wajib baru kemudian yang sunnah. Jangan dibalik, yang sunnah dipenting-pentingkan, yang wajib disia-siakan. Itu tidak benar. Kenapa saya mengatakan tidak benar? Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraltuhu alaihi. Wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Nah, di sini artinya wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in ahabba ilayya, dengan sesuatu yang paling saya cintai, mimma aftaraltuhu alai, daripada perkara-perkara yang saya wajibkan kepadanya. Jadi artinya perkara yang paling saya sukai kata Allah yang dijadikan hambaku mendekatkan diri kepadaku adalah perkara-perkara yang wajib. Makanya ulama sepakat ketika ada qomat berkumandang itu tidak boleh panjenengan sholat sunnah, harus segera mengerjakan sholat wajib gitu. Ya sama seperti orang yang dia itu mengutamakan terus bagaimana agar sholat malam itu nggak pernah ketinggalan, tapi subuhnya kesiangan. Ya mending nggak usah sholat malam tapi subuh tepat waktu begitu. Ya jadi jangan dibalik. Nah baru kalau memang kita wajibnya kita bisa mengerjakan secara sempurna, ya. Baru kemudian kita juga bisa mengerjakan yang sunnah-sunnah, masya Allah begitu. Tapi jangan kita itu mengutamakan yang sunnah-sunnah, dibetul-betulkan sholat malam tuh nggak pernah ketinggalan, tapi jamaahnya bolong-bolong atau sholat wajibnya bolong-bolong. Ini nggak benar seperti itu. Ya, itu tidak benar sama sekali. Seperti wanita, ya, dia itu mendahulukan puasa sunnah. Padahal kan wanita itu mau puasa sunnah kan harus ada izin suami begitu. Kecuali kalau suaminya tidak menjadi masalah, puasa terus tidak apa-apa gitu. Tapi kalau ada suami nggak boleh, harus minta izin. Jadi mending dia tidak berpuasa tapi melayani suami dengan baik, itu pahala besar itu. Gitu loh.
Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kan dia mengatakan saya itu tidak bisa mengqadha puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Berarti kan maknanya apa? Beliau nggak pernah melakukan puasa sunnah karena lebih mementingkan melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini karena pertanyaannya masih dicatat, saya lanjutkan perkataan Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas. Dan sekali lagi, ulama 4 mazhab itu, ikhwah, akhwat, dan bapak ibu sekalian, semoga Allah memberkahi Anda semuanya. Itu tidak ada seorang pun dari mereka yang mengajarkan kita untuk fanatik kepada mazhabnya. Tadi perkataan Imam Abu Hanifah sudah kita dengar bersama. Sekarang perkataan Imam Malik. Beliau mengatakan, innama ana bashar. Saya itu cuma manusia. Ukhti'u wa usib. Saya itu ya salah ya benar. Nah, jadi manusia itu selain Rasulullah nggak ada yang maksum. Fanzuru fi ra'yi. Ya, maka lihatlah pendapat saya, kata Imam Malik. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah. Kalau pendapat saya itu sesuai dengan kitab dan sunnah, fakhudhu, silakan diambil. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku. Dan setiap pendapat saya yang menyalahi kitab dan sunnah tinggalkan. Ya. Itu perkataan Imam Malik rahimahullah. Jadi intinya tetap kita itu harus mengutamakan qala Allah dan qala Rasul. Tapi ya tetap ya tadi itu Bapak Ibu sekalian, kita kan tidak ngerti Quran dan hadis kecuali lewat jarul guru gitu kan. Tetap harus lewat guru. Dan ulama 4 mazhab itu guru-guru kita yang menyampaikan kita bagaimana memahami Quran dan hadis begitu. Cuma kadang di antara mereka ada yang memahaminya salah, ada yang memahaminya kurang tepat. Nah, dari sisi inilah maka kita mengedepankan pemahaman yang lebih tepat. Loh, kok bisa dikatakan lebih tepat? Karena ada dalil pendukung yang sahih. Mungkin beliau mengatakan demikian, rupanya hadisnya tidak sahih. Mungkin ini pendapatnya seperti itu, rupanya nggak ada dalilnya, cuma ijtihad murni misalnya. Nah, kalau ijtihad murni itu kemungkinan karena ulamanya belum tahu hadisnya. Sementara kalau kita tahu hadisnya, maka ijtihad ini tinggalkan. Kita mengikuti yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 12, ini ada pertanyaan lagi. Terbiasa qobliyah zuhur 4 rakaat. Terbiasa qobliyah zuhur 4 rakaat. Baru rakaat pertama ternyata sudah iqomah. Bolehkah kita ubah niat yang tadinya 4 menjadi qobliyah 2 rakaat? Loh, kok sudah iqomatnya tidak boleh loh. Jadi begini, saya ulangi lagi pertanyaannya nggih. Terbiasa qobliyah zuhur 4 rakaat begitu. Baru rakaat pertama ternyata sudah iqomah. Bolehkah kita ubah niat yang tadinya 4 menjadi qobliyah 2 rakaat? Begini. Kalau memang kita nambah 1 rakaat, itu menjadikan kita ketinggalan takbiratul ihram, batalkan semua sudah. Batalkan semua sudah. 1, itu yang pertama. Yang kedua, qobliyah zuhur 4 rakaat itu bukan 1 salam, tapi 2 salam. Ya. Jadi qobliyah zuhur itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Andaikan kalau sudah qomat dan sampeyan itu sudah rakaat kedua sudah iktidal, itu insya Allah langsung dicepatkan mungkin bisa gitu. Tapi kalau masih sujud di rakaat pertama, ya mending batalkan saja. Kerjakan nanti setelah zuhur, tidak apa-apa. Memang hukum kan ini termasuk uzur kan ya. Ya lain kali kalau datang ke masjid ya awal-awal lah. Tapi kalau misalkan sudah terjadi seperti itu dan kita tidak pengen nanti saya nggak dapat jatah rumah kan begitu kan. Karena kan hadisnya itu man shalla itsnatai asyrata rak'atan tatawwu'an min ghairil fariidhah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat sunnah bukan fardu, niscaya Allah membangun baginya rumah di surga. Nah, orang memang kalau sudah terbiasa melakukan 12 itu tidak enak kalau nggak mengerjakan itu. Nah, makanya kalau misalkan sudah sampai masjid sudah qomat, ya ndak apa-apa. Nanti setelah ba'diyah zuhur yang 2 rakaat itu digantilah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ndak menjadi masalah. Andaikan kita ndak sempat, ya wes nanti tak ganti setelah ba'diyah maghrib gitu kan. Ndak menjadi masalah ketika ada uzur gitu loh. Insyaallah ndak menjadi masalah. Wallahu taala a'lam ya. Jadi
untuk sholat-sholat sunnah ini, andai kan kita itu, jadi hukumnya sama sebetulnya, hukumnya sama dengan sholat wajib. Untuk sholat wajib, Nabi SAW kan mengatakan, man nama an sholatin au nasiya anha fal yusalliha idza dzakaraha, kan begitu. Barang siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa karena saking sibuknya, ya sampai berhari-hari baru 1 bulan ingat, loh saya teringat dulu pas saya di sini ini belum sholat zuhur misalnya. Nah kata Nabi fal yusalliha idza dzakaraha, ya pas ingat ini sekarang kerjakan, meskipun pada waktu-waktu terlarang tidak menjadi masalah. Ya, fal yusalliha idza dzakaraha, silakan dia hendaknya mengerjakannya pasti pas ingat itu. La kafarata lahu illa dzalik, tidak ada kafarat baginya kecuali itu. Ya, jadi langsung dikerjakan sekarang pas ingat, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, yang namanya sholat wajib ini kewajiban yang nggak pernah gugur, ya. Kewajiban yang nggak pernah gugur kecuali dalam 2 kondisi. Kalau terjadi satu dari 2 kondisi ini, maka sholat wajib itu tidak apa-apa, tidak dikerjakan gitu. Apa 2 kondisi itu? Pertama adalah gila, ya, sudah nggak punya akal, naudzubillah, ya. Dan yang kedua meninggal dunia. Bismillah. Adapun kalau nggak ada 2 kondisi ini, maka sholat wajib itu wajib dikerjakan. Bahkan dalam kondisi perang pun kata Allah Ta'ala, farijalan au rukbana, ya, farijalan au rukbana, maka maka kerjakan sholat itu rijalan dengan berjalan kaki, au rukbana atau dengan naik kendaraan. Begitu. Jadi saran saya, kalau sholat wajib saja boleh diganti pada waktu yang lain ketika ada uzur, ya. Bagaimana dengan sholat nafilah? Ya tentu lebih boleh lagi, karena sholat sunnah itu sifatnya longgar, nggak seberat, maksudnya nggak sesulit longgar itu, nggak sesempit sholat wajib, begitu. Ini ada pertanyaan lagi yang ke-13. Bagaimana jika ada anggota keluarga yang sepuh atau tua tapi belum melaksanakan sholat, dan kita sampaikan bisa dengan duduk atau berbaring untuk meringankan beliau. Ya, bagaimana jika ada anggota keluarga yang sepuh atau tua tapi belum melaksanakan sholat, dan kita sampaikan bisa dengan duduk atau berbaring untuk meringankan beliau. Ya, selama dia belum pikun, ya, itu sholat masih wajib. Ya, selama belum pikun, sholat itu masih wajib, ya Bapak Ibu sekalian. Selama belum pikun, sholat itu wajib. Nah, wajibnya itu ya sesuai dengan kondisi dia. Sesuai dengan kondisi dia. Orang yang dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kepalanya saja itu wajib kok, gitu. Bagaimana caranya? Semampu dia. Kalau misalkan nggak ada yang memwudhui, nggak ada yang mentayamumi, sholat tanpa tayamum itu boleh. Ya termasuk para tenaga medis yang pakai APD yang kayak astronot itu kan dibuka 8 jam itu ya. Itu tidak bisa pipis, tidak bisa gitu. Nah itu andaikan misalkan kentut, nah kemudian itu insya Allah tidak menjadi masalah, sholat tanpa wudhu tidak apa-apa gitu. Karena memang kondisi seperti itu gitu. Ya makanya ini kalau sepuh, saya katakan kalau sepuh ya dan sudah pikun, wes nggak usah disuruh sholat. Ya kalau sudah sepuh dan pikun jangan disuruh sholat karena sudah rufi'a anhul qalam, jadi sudah nggak ada catatannya lagi, begitu. Tapi kalau kadang ingat, kadang pikun gitu, pas ingat disuruh sholat, ya. Pas pikun jangan disuruh sholat. Nah kalau dia tidak pikun sama sekali, ya tadi boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring, ya, boleh dengan pakai tongkat, ya. Insya Allah begitu, karena memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan mohon kepada yang punya orang tua sepuh super sabar, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra itu, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kalau sampai padamu satu dari keduanya atau dua-duanya masa tua, maka sekali-kali fala tanharhuma, jangan membentak keduanya,
Ya, maka sekali-kali jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang baik. Ini dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang tua kalau semakin tua itu semakin cerewet, semakin menjadi beban bagi anak-anaknya. Tetapi ingat, bagi orang beriman itu adalah pintu surga. Ya. Itu adalah pintu surga. Makanya ada ulama yang ketika ditinggal wafat salah satu orang tuanya menangis gitu kan. Ketika ditanya karena dia bilang pintu surga saya hilang satu begitu. Nah, banyak-banyak bersabar ya ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya orang tua. Ingat, itu adalah pahala besar bagi sampean. Dan ingat juga ya, memang ya orang yang namanya sepuh, pikun itu kan kembali seperti anak umur 2 tahun ya. Mungkin ketika BAB di celana, mungkin ketika BAK juga begitu. Ya ingatlah, kita dulu pas kecil juga seperti itu. Ngomong berulang-ulang, diulang-ulang, tanya juga begitu padahal sudah 5 kali ditanyakan gitu kan. Kita juga pas kecil seperti itu, sama gitu. Sabar ya. Insya Allah itu semua pahala bagi kita. Yang ke-14 ya. Sholat istikharah lebih utama di pagi, siang atau malam hari. Ya tergantung kondisinya. Kalau kondisi butuh istikharahnya sekarang, masa nunggu nanti malam. Kan begitu. Jadi untuk sholat istikharah ini tergantung sholat-sholat yang tidak ada sebabnya ya. Sholat-sholat yang tidak ada sebabnya. Jadi bisa digabung. Ya, jadi ada sholat yang ada, sholat sunnah itu ada yang ada sebabnya, ada yang tidak ada sebabnya. Kayak sholat sunnah yang ada sebabnya itu sholat tahiyatul masjid ya. Ada sholat 2 rakaat wudhu, itu ada sebabnya. Sholat gerhana, sholat jenazah kan ada sebabnya kan. Sholat mengqadha ya karena lupa baru ingat sekarang, nah itu boleh. Baik sholat sunat maupun sholat wajib gitu kan. Nah, tetapi kalau untuk sholat istikharah ini nggak ada sebab. Jadi include. Misalkan panjenengan sholat duha, itu diniatkan sholat tahiyatul masjid, diniatkan sholat 2 rakaat wudhu, diniatkan sholat duha, terus tak sholat istikharah pisan itu. 4 niatan itu boleh, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau sholatnya ini sama-sama ada sebabnya, misalkan sholat 2 rakaat fajar digabung niat dengan sholat duha, ya tidak boleh karena dua-duanya berdiri sendiri. Nah, makanya untuk sholat istikharah ini boleh panjenengan melakukannya pada waktu duha, boleh pada waktu siang, boleh pada waktu malam, tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya itu mendesak harus dilakukan sekarang, minta kepada Allah, ya ngapain kita nunggu besok, ngapain nunggu nanti malam, kan begitu. Ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita itu butuh 1 bulan, nah insya Allah kalau seperti ini yang paling afdal adalah dilakukan pada waktu malam. Dan tidak perlu sholat khusus gitu kan, diinkludkan aja. Diinkludkan sekalian sholat malam, ini diniatkan juga dengan sholat istikharah. Yang penting itu doanya. Ya, yang penting itu doanya. Apa doanya? Yang diajarkan Nabi SAW itu begini doanya setelah salam kita membaca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Wah, ini kalau diartikan panjang ini. Intinya itu Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, ya Allah, saya itu minta pilihan dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan saya itu minta dari kebesaranmu dengan keagunganmu begitu. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam, engkau tahu saya enggak tahu. Wa taqdiru wa la aqdir, engkau maha kuasa saya enggak kuasa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau ya Allah itu maha mengetahui yang gaib. Ya Allah gitu. Kalau perkara ini ya ente sebut gitu, disebut apa itu apa. Kalau masuk kuliah ya kuliah fakultasnya, kalau pengen menikah maka fulannya disebut ya. Kalau dia lebih baik bagiku, bagi agamaku dan akhiratku, cepat atau lambat,
maka mudahkan ia, ya. Faqdur huli wa yassir huli, maka datangkan dia kepadaku dan mudahkan datangnya. Tapi kalau engkau tahu ya Allah bahwa perkara ini atau orang ini buruk bagi saya, buat dunia saya, ya, cepat atau lambat, fasrifu anni, maka jauhkan dari saya. Fasrifu anni, maka jauhkan dia dari saya. Wasrifni anhu, ya, dia jauhkan dari saya jauhkan dari dia, ya gitu. Waqdur liyal khairah haitsu kana, kemudian gantikan untuk yang lebih baik ya Allah. Waqdur liyal khairah haitsu kana tsumma ardini bihi, kemudian jadikan saya itu ridha dengan enggak jadi dapat ini begitu. Itu doa istikharah itu yang paling penting. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ya jazakumullah khairan. Ya, ini ada pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika saat wudhu diajak ngobrol, apakah dehem atau wudhu ngobrol itu tidak menjadi masalah. Memang ya afdol itu kan diam saja. Tapi kalau nyaut iya, enggak gitu, enggak apa-apa gitu kan. Insya Allah enggak menjadi masalah. Yang ketika dehem itu adalah ketika kita sholat. Ada orang assalamualaikum, itu enggak usah dehem, langsung Allahu Akbar dikeraskan gitu aja gitu. Ya. Jadi kalau berwudu itu kita balas dikit enggak apa-apa ya insyaallah gitu. Balas kita ngomong iya, enggak, itu insyaallah enggak apa-apa. Ya, tapi kalau selain itu mending berhenti, nanti setiap habis sholat baru dijawab gitu kan. Karena oh ya, jadi insyaallah enggak menjadi masalah. Memang bagusnya diam ketika berwudu itu. Tapi kalau ada orang ngajak ngomong disaut iya enggak, insyaallah enggak menjadi masalah dan enggak batal. Begitu ya. Dan untuk berkaitan dengan masalah wudu, untuk doa-doa tertentu ketika membasuh tangan ada doa sendiri, ketika membasuh kaki ada doa sendiri, ketika kumur-kumur ada doa sendiri. Ini enggak ada yang sahih doanya ya. Jadi doanya cuma bismillah sebelum wudu, kemudian selesai wudu yang asyhadu alla itu tadi. Ya. Jadi ini Bapak Ibu terima kasih ya. Terima kasih atas Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan majelis kita ini betul-betul dihukumi Allah Ta'ala sebagai majelis ilmu yang pahalanya tetap kita dapatkan meskipun kita online ya. Dan tadi sebagaimana pesan saya, agar kita semua bisa segera dihilangkan wabah ini dari kita semua, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak ya semuanya maksa ditinggalkan, memperbanyak amal soleh, dan banyak berinfak ya, banyak berinfak. Karena Nabi SAW mengatakan, inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu sangat memadamkan murka Allah sebagaimana air sangat memadamkan api begitu. Juga ciri-ciri penduduk surga itu adalah orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa berinfak setiap dalam kondisi senang maupun tidak senang. Dan yang namanya infak itu tidak pernah mengurangi harta. Nabi mengatakan, mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Itu perkataan Nabi SAW. Masa kita yang mengaku cinta Nabi kemudian tidak percaya? Kemudian Allah berfirman dalam surat Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan pasti diganti oleh Allah Ta'ala, dan dialah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Barakallahu fikum jami'an ya, semoga Allah memberikan kepada kita banyak-banyak pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan segera menghilangkan wabah ini dan menyelamatkan kita semua dan keluarga dari semua penyakit berbahaya dan semua wabah dan apapun yang kita tidak menyukainya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.